Oke, ketemu lagi. Apa ya gini ya? Waduh, ini hand sign ini ya. Kan ya. Pak, itu cuma hand sign. Ketemu lagi ya kita di season kedua podcast politik di BBB TV dengan tema kita perang terbuka menjelang kampanye. Bagaimana tantangan pasangan untuk mendidik masyarakat dengan pendidikan politik yang positif. Oke, kita lanjut, kita sambung tadi session yang pertama tentang, nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya sopo ini mendidik masyarakat agar bisa memilih dengan cerdas, mendukung dengan cerdas, dan tentu saja memberi satu suasana yang kondusif menjelang pemilu belajar dari 2019 yang sangat frontal, sangat sangat benar-benar luar biasa persaingannya. Nah ini mudah-mudahan 2024 menjadi satu hal yang berbeda sehingga akhirnya kita benar-benar pemilu damai, pemilu yang riang gembira gitu kan ya. Pemilu santai nggak boleh karena ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Oke, kita lebarnya cuma bisa gini ya. Oke, ini Pak Gopal Sahila, tanggung jawab siapa ini? Kalau dari saya tadi wis aku sih. Oh iya. Yang pertama pastinya pemerintah ya, karena pemerintah yang sebagai istilahnya sebagai wasit. Ya. Wasitnya yang tetapi tentunya wasit yang adil, tapi perkiraan saya sih mestinya bisa adil. Artinya kalau misalnya ada perusakan tadi buat baliho disobek dan lain sebagainya, ya polisi atau tentara yang bergerak di situ perlu diusut siapa yang melakukan perusakan itu, karena itu bagian dari perusakan seolah-olah menjadi bagian perusakan properti lah kan. Itu tentunya yang pertama tanggung jawab dari pemerintah. Cuma di luar itu ya tanggung jawab masing-masing tim pemenang calon masing-masing, karena itu bagian dari pendidikan politik agar orang cukup cerdas untuk membedakan mana yang mendukung, mana yang anarkis. Artinya ya masing-masing partai punya tanggung jawab untuk mendidik anggotanya atau seluruh masyarakat di Indonesia agar tidak melakukan hal-hal yang anarkis tersebut. Lanjut. Tapi bagaimana dengan cyber? Cyber maksudnya dalam arti gini. Oke, tadi ya saya menyoroti tanggung jawab pemerintah tadi sebagai sebuah ya IO-nya negara ini kan pemerintah. Pasti mereka yang punya tanggung jawab terbesar gitu kan, dengan tentunya kita punya undang-undang pemilu kan Pak. Di situ juga pasti mengatur bagaimana kampanye, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu-gitu kan, pasti ada pagarnya. Cuma kan pada prakteknya ada pasti oknum-oknum yang pokoknya neng dalan ini, neng kampung ini jangan ada wajahnya calon ini. Nah, pasti ada yang seperti itu. Tapi perlu kita perlu mau melihat dari semua sisi. Yang melakukan apakah sudah pasti lawannya? Atau jangan-jangan dia melakukan ke dirinya sendiri. Timnya sendiri yang seakan-akan kita disakiti orang. Kita disakiti orang. Ini pasti kerjaannya tim itu. Ini kan berbahaya artinya. Artinya ada cyber. Artinya di situ memang harus ada wasit yang adil di situ kan, pemerintah itu tadi. Wasit yang mestinya adil. Ya di situ Pak Lurah di masing-masing tempat itu harus bekerja lebih ekstra keras. Jika adil. Harus. Tapi Pak Lurah Indonesia adil semua. Tak ngerokok. Adil semua. Pak Lurah Indonesia adil semua. Iya. Nek pemerintah memang dituntut harus adil, termasuk sekarang ini kan besok kampanye itu kan diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan sama fasilitas pemerintah. Mungkin di kampanye di kelurahan, cuma yang dilarang tidak boleh membawa atribut partai. Tapi fasilitas itu umpamanya di kampus atau di aula kelurahan boleh buat kampanye. Oh, aulanya, ya. Fasilitasnya. Nah, di situ kan nanti kenetralan pengelola. Kenetralan pengelola ini bisa kelihatan. Wah, iya kan yang mengizinkan untuk digunakan itu pengelolanya. Betul. Itu salah satu anunya. Jadi jangan-jangan nanti untuk yang pasangan satu boleh, yang satu tidak boleh ya. Nah, itu menimbulkan anu lagi.
Berarti yang akan jadi sorotan balai desa. Nah, ya betul nggak Pak? Balai desa. Ya mungkin hanya balai desa, itu balai RT aja mungkin bisa kepakai. Tapi banyak sekarang yang saya amati itu banyak kampung atau paling rendah RT ya, itu bahkan ada larangan, Mas. Dilarangan untuk tidak boleh memasang atribut semua partai. Oh fair, oke fair. Itu bukan hampir semua, tapi Ada. banyak yang saya amati itu banyak sekali. Saya kira itu ada satu cara bagi masyarakat bawah untuk menciptakan suasana yang kondusif Di kampungnya, di kampungnya minimal ya, sehingga tidak ingin ada satu perpecahan, tidak ingin ada satu friksi-friksi. Warga yang melek tadi. Tapi Pak, sebenarnya kan itu nggak pas juga dengan kondisi saat ini, namanya pesta demokrasi ya. Namanya pesta itu kan kita bersenang-senang. Buat senang-senang. Istilahnya ada apa namanya? Ada umbul-umbul untuk Ya. pesta itu, tapi dilarang semuanya kan jadinya pestanya jadi sunyi. jadinya. Ya. Tapi bisa jadi itu bentuk sebuah bentuk kekhawatiran Pak, sebuah bentuk apa ya? Mungkin rasa trauma dan insekuritas yang terjadi di masa lalu. Pokoknya kampung sini jangan sampai pecah. Pokoknya jangan, pilihanmu terserah, tapi kita sepakat sebagai warga kampung kita akan menciptakan kedamaian kampung kita sendiri dengan cara yang seperti ini. Bisa jadi itu sebagai bentuk mereka ya, ini pesta demokrasi versi kampung kita lah, kasar katanya gitu. Ini jauh berbeda dengan mungkin kalau dulu pernah mengikuti pemilu sebelum 2004 ya, waktu masih 3 partai ya. Itu kan kalau mau pemilu kan luar biasa ya, nggak hanya umbul-umbul, nggak hanya bendera, tapi juga kampanye jalanan, kampanye itu kan luar biasa ya. Ini mungkin era itu sudah tidak, tapi kita juga nggak tahu juga. Ngalami Pak? Oh iya, Ngalami Pak? Jelas. Ngalami Pak? Saya versi BUMN. Pokoknya kudu warna satu itu. Zaman biar diusung Bapak Kuning ini. Nanti kalau tadi saya boleh ya nggak simpulkan, tapi boleh rangkum gitu ya, bahwa tanggung jawab pemerintah pasti, karena sebagai Pasti, wasit ya. dan sebagai regulator ya, pastinya ya. Kedua juga partai sendiri ya, dan tentu saja tidak boleh tidak itu adalah ya masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat. Nah, tapi juga itu tadi kita harus menyadari juga bahwa tidak semua masyarakat itu sama, artinya seperti yang diharapkan gitu kan ya. Ada yang masih belum melek politik juga banyak, fanatisme buta juga masih banyak gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah tetap berlaku adil, tidak membeda-bedakan gitu kan ya. Apalagi kalau tadi fasilitas negara bisa dipakai, itu juga tidak memihak pada salah satu pasangan. Oke. Tapi poin-poinnya bagus tadi. Artinya kita bisa melihat netralitas pemegang fasilitas. Bagus ini poin itu. Nah, tapi ada satu lagi nih Mas. Saya tadi baca lihat terkait dengan apa tadi itu? Hand sign ya? Hand sign itu. Yang semprot-semprot untuk COVID itu ya? Bukan, itu hand sanitizer. Oh, beda. Beda. Hand sign itu bahasa Indonesianya itu apa? Simbol tangan. Simbol tangan. Bahwa simbol tangan tidak diperbolehkan ya. Ya, betul. Yang tidak diperbolehkan itu Untuk dalam pose untuk dalam bentuk publikasi, posting sosial media, status pribadi ataupun instansi, apapun yang bentuknya muncul di sosial media, apapun yang muncul dalam bentuk yang bisa dianggap sebagai sebuah statement dilarang kepada yang saya tahu ya, elemennya adalah ASN dan seluruh elemen yang terafiliasi langsung dengan pemerintah, terutama mungkin kayak TNI kan, Polri itu udah pasti enggak. Nah sekarang ASN, ancamannya nggak main-main, bisa turun jabatan atau malah pemberhentian. Yang jadi pertanyaan, BUMN gimana Pak? BUMN gimana? Manut Pak Jokowi. ngene Oleh Pak Jokowi. Jadi sebagai informasi, handsan atau mungkin kode tangan ya, atau tanda tangan itu
tidak boleh yang ini ya, yang dilarang itu tidak boleh 1, 2, 3 ini bahkan 4, 5 ini juga tidak boleh. Artinya ini dilarang semua. Betul ya? Semua dilarang, Semua Pak. dilarang. Pokoknya yang jarinya kelihatan itu dilarang. Jari kelihatan itu dilarang. Yang boleh cuma 1. Solid. Solid ya. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Cuma gini aja. Tanpa kata-kata. Jaya. Jaya juga nggak boleh. Solid pitik. Yang boleh itu merdeka. Oh merdeka ya bro. Pokoknya yang boleh cuma begini. Yang begini aja. Ini yang begini nggak boleh. Betul. Ini nggak boleh. Padahal ini love. Ini love. Tapi mungkin buat beberapa orang ini artinya 2. Itu kan yang teralokasikan ke pegawai pemerintah. Kalau swasta Kalau pegawai bebas. bulan kan enggak? Oh iya. Pegawai bilang Bahkan untuk pasal unyu-unyu gini aja juga nggak boleh. nggak boleh. Gini juga nggak boleh, Pak. Gini juga terdeteksi. Apalagi gini yang keren-keren. Apalagi jenengan biwan gini, nggak boleh. Enggak. Bang, masih Itu gini. berdasarkan keputusan apa? Keputusan pemerintah. Pemerintah presiden. Ini Kalau yang terakhir saya baca itu dari postingannya Kominfo Jateng nih Pak ya. Kominfo Jawa Tengah. Tapi sepertinya ini ya udah jadi apa namanya sudah jadi Peraturan untuk semua ASN ya. udah jadi untuk seluruh ASN sepertinya Pak. Nggak main-main. Iya, Pak. Ancamannya beneran ya mungkin menjaga keberpihakan ya, menjaga netralitas mungkin ya, niatnya mungkin ke arah sana. Cuma ini benar-benar ketat sekali karena suka nggak suka 24 ini tidak seperti 19. 2024 tidak seperti 2019. Betul apa namanya? Cyber campaign ini masih jadi yang terdepan. Digital campaign ini masih jadi yang terdepan. Tapi tidak seperti 2019 di mana kita dengan mudahnya dipecah. Sekarang semua orang sudah bisa cek fakta. Semua orang sudah bisa memfilter mana hoax mana enggak. Semua orang sudah lebih pintar bersosial media. Gitu. Dan semua orang bisa punya counternya. Berapapun kuat buzzermu, pasti akan ada counter buzzernya. Dan itu terjadi beberapa kali. Ada berita gini. Ah, enggak. Ah, gini. Ah, enggak. Itu perang data ya? Oh, Hanya sebatas misalnya gini, ada foto ini, itu foto tahun berapa? Ada yang mengkritisi gitu. Ada foto tahun berapa? Ada yang akhirnya bisa memunculkan fakta itu foto tahun sekian, menceritakan tentang ini. Contohnya adalah narasi TNI mendukung satu pasangan karena dia foto di aula mana di Solo. Padahal itu acara apa waktu itu? Akhirnya TNI keluar press release. Kan bahaya seperti itu Pak, narasi-narasi seperti itu. Itu dia yang membuat tahun 2024 ini akan berbeda. Semua orang bisa fact check, semua orang bisa cek fakta, semua orang bisa memfilter hoax dengan baik. Jadi saya rasa yang disebut main cantik akan terlihat Pak. Walaupun jenengan mungkin pesimis ya Pak ya, tapi akan lebih cantik daripada 2019 karena semua orang punya counter. Artinya di sini pemerintah itu memang sudah komitmennya cukup tinggi untuk berlaku sebagai wasit yang adil berarti ini ya. Saya sih lebih percaya rakyat sudah lebih pintar. lebih ke sana kalau saya Pak. Lebih ke sana kalau saya Pak. Jadi tentang hand sign ini pun mungkin adalah pagar bagaimana masyarakat terutama orang-orang yang terafiliasi langsung dengan pemerintah seperti ASN gitu-gitu menjaga netralitasnya. Seperti itu. Berarti di kita berempat ini kan kita nggak mendukung apapun, berarti kita anunya gini aja berarti ya. Oke. Di depan kamera. Pak. Tadi kamu gini. Tarik ya. Jadi gini-gini. Lotenya berapa cabai Mas? Nah, nanti kalau gini, ini tangannya 1. Oh iya benar. Tapi gini, tetap kalau capres bahkan partai ingin memperoleh suara yang banyak, tetap harus kampanye dengan cerdas, dengan cerdik, dengan cantik karena pemilih pemula. Kalau cara-caranya udah kasar, mungkin pemilih pemulanya juga jadi apa? Ada rasa enggan itu ya Pak? Pemilih pemula potensial. Betul Pak. Itu yang saya sebut cywar tadi Pak. Ada mungkin kayak gini. Ketika kita nih disuguhi gambar orang, kita misalnya saya pulang lewat jalur lurus terus belok kanan. Di jalur itu cuma ada gambar orang tertentu.
apa yang terjadi 14 Februari nanti? Kita fokusnya ke sana. Itu unconscious ya Pak, alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Itu cyber itu juga penting Pak. Memunculkan gambar orang tertentu, nomor tertentu. Itu bisa terjadi di digital campaign yang terbaru ini, bisa terjadi. Gitu, dan main alam bawah sadar itu lebih canggih daripada keluar nyebutin kejelekan orang lain. Dan saya rasa semua capres sudah aware soal itu juga. Mestinya begitu. Ya, Itu Pak. bahkan kemarin ketika pengambilan nomor urut ya, itu juga agak-agak ya ini ada lucunya, ada serunya, tapi juga kadang-kadang konyol juga ya. Jadi nggak ada yang mau kalah lah. Nomor satu itu misalnya ya, nomor satu itu selalu bilang bahwa tidak ada nomor 2, nomor 3 kalau nggak ada nomor 1. Yang nomor 2 bilang, yang nomor 2 yang bagus itu genap, kalau yang lain berarti setan. Itu bilang apa itu? Pokoknya nomor 3 itu kalau nggak sila ketiga nggak persatuan tuh. Itu semua dengan pembenaran sendiri, tapi oke, itu sebuah apa ya, sebuah hal yang menurut saya sih baik ketika tidak menjatuhkan yang lain ya. Sebagai tagline dirinya sendiri atau pasangan masing-masing itu baik lah ya. Dan juga serunya karena memang ya akhirnya kita yang baca pun juga terhibur juga kan. Ini kampanye sehat. Jadi kan Iya, seru. sambil cepet. Oke, jadi itu pemilu 2024 pasti akan beda dan itu akan terasa nanti saat kampanye itu betul-betul dibuka ya. Startnya itu dibuka Tanggal 28 November. tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. 10 Februari. Nah, oke. Kira-kira nih pertanyaan selanjutnya nih, ketika kampanye itu nanti dibuka, model kampanye apa tuh yang nanti akan dijadikan apa ya? Ujung tombak. Apakah dialogis? Apakah monolog yang seperti zaman-zaman dulu gitu kan, di panggung dangdutan gitu kan? Atau narasi media sosial. Atau ya pasti media sosial, ini sudah di zaman digital. Atau yang konservatif nih, weng. Kampanye jalanan. Masa kampanye jalanan itu ya arah-arahan, terus parade dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana nih anunya ini kampanye? Kalau nanti sampai ada yang kampanye jalanan kayak zaman dulu yang mengganggu, nah itu aku anggap itu tidak cerdas. Kalau saya sebagai pemilih aku nggak akan milih itu. Sudah ada Pak, terjadi dan rusuh di Muntilan. Itu Ya, bahkan itu. sebelum pilihan, sebelum diresmikan siapa cawapres kemarin. Jangan dipilih yang melakukan kayak gitu tuh. Artinya apa? Sebelum jadi presiden aja dia tidak bisa mengatur apa namanya kadernya. Apalagi nanti jadi presiden yang urusannya sangat banyak kan. Jadi menurut saya nggak usah dipilih yang melakukan kampanye yang nggak sehat kayak gitu. Yang nggak sehat, yang anarkis, yang negatif campaign dan seterusnya. Saran ya ini ya, saran. Kok agak terakhir. Orang bangun pagar dulu Pak. Ini pendapat dulu baru tak pagari. Tapi tetap saja untuk anak muda Yang dicari kemeriahan. yang dicari kemeriahan. Nggak terhindarkan berarti Pak. Makanya peran sosial dari masyarakat, lingkungan, orang tua itu tetap diperlukan untuk menjaga agar kampanye tetap cerdas. Karena warwer itu di samping mengganggu ya sajane ya nyebai. Saya sendiri nggak senang. Marahin macet jalan kan. Itu sebagai orang yang sudah lebih senior, sebagai warga negara senior atau sebagai, maksudnya apakah pendapat itu dari dulu jadi seperti itu atau gimana Pak? Maksudnya misalnya di sini ada Cah Nom gitu, ya menurut saya enggak Pak, yang kayak gitu seru. Dulu saya pernah ikut Pak. Mergone karena teman yuk melu yuk. Saya kata Wah. anak sekarang itu tadinya seperti itu. Bensinnya saya kata Waduh, hati-hati Pak Ilal.
Tapi juga begini Pak, pemilu 2024 kalau tidak salah ya 57% itu adalah pemilih Gen Z. Gen Z, iya. Gen Z, Gen Z ya. Gen Z ya. Dan Apakah itu juga akan berpengaruh terkait dengan model-model kampanye? Karena begini, model-model itu kan sebenarnya model-model Gen X, Gen dulu lah ya, itu yang lama gitu kan. Nah sekarang apakah akan sama? Gitu loh. nah, saya tetap akan muncul lagi karena potensi setelah COVID. Ketika COVID itu sekolah libur lama, anak-anak yang seharusnya belajar itu mengutak-atik motor. Contohnya di kampung saya, kalau memodifikasi motor dengan knalpot itu sudah. Makanya ketika ada turnamen di mana mereka berangkatnya ya dengan motor seperti itu, apalagi kampanye. Kesempatan ajang pamer. Itu ya. Ajang pamer. Iya. Tapi begini Pak, kalau kampanye pembedanya itu adalah kan mereka harus terafiliasi ke partai politik Partai, ya. tertentu kan, Ya. Atau pasangan tertentu, Ya. Artinya kan setiap kampung bisa jadi tidak ada pasangan yang sama. Bisa Ya, jadi ya. kan. Apakah itu juga masih akan terjadi gitu loh? Artinya ketika sudah terpecah pilihannya gitu kan. Kecuali memang satu kampung pilihannya sama, itu mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau tidak kan ya mungkin bisa jadi juga enggak. Gitu. Bahkan kalau saya boleh melihat sekarang itu eranya motor metik, gimana bayarnya? Motor metik pun sekarang gelobongannya. Otomatis sekarang banyak Maksudnya mungkin nggak dibuat ngeng-ngeng gitu kan. Nggak Iya, bisa. kan termasuk bising ya, tidak sebising dua tak ya, tidak sebising dua tak, tapi kecenderungan itu ada. Tapi tetap saya berharap bahwa nanti pengendalian dari partai ketika ada pemilu yaitu termasuk syarat silahkan ikut kampanye tapi dengan tertib. Ajakan-ajakan dari tokoh-tokoh partai biasanya datang seperti itu. Jadi nanti kampanye di sana kita fasilitasi dengan bensin, tapi mohon tertib pakai helm, dilarang pakai gelonggongan. Ada. Dan itu mungkin ajakan juga dari kita ya. Iya. Kampanye lah dengan tertib ya. Dengan tertib ya. Kampanye dengan tertib. Karena dengan tertib Kalau pengen dipilih, kampanye dengan tertib tidak akan menjadi partai atau pasangan Anda menjadi turun, tapi justru mendapatkan simpati. Simpati. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kampanyenya itu santun, baik, berkelas, cerdas. Saya yakin banyak masyarakat ya itu akan melirik lah gitu. Kenapa saya bilang gitu ya? Karena saya masyarakat. Kita masyarakat gitu Masyarakat kan. kecil. Masyarakat kecil, masyarakat yang Berharap kedamaian. tetapi juga bisa menikmati proses demokrasi yang sedang berjalan. Pesta. pesta demokrasi sekarang ini. Pesta demokrasi itu konotasinya Sesuatu yang gembira. happy, tidak ketakutan, apalagi itu ya Merugikan orang lain. bukan orang lain gitu. Bukannya terus kemudian kita mau buka toko takut karena ada kampanye akhirnya Ya. ditutup. Nah itu kan juga malah merugikan masyarakat sendiri dan saya yakin tidak akan pernah Dan partai Anda masih ikut dibenci. gitu. Ini Iya. padahal dulu dia ikut dia ya itu Tapi ikutnya mergo Anak muda sudah muda. Waktu muda ya Pak ya. Sekarang sudah sadar berarti Pak. tidak ada manfaatnya. belum lagi kalau ada resiko di jalan. Ya, resiko jalan tanggung sendiri. Paling pengurus partai cuma ya sekedar Prihatin, ya. ikut berduka. Berduka. Santunan. Ya. Kalau ada urusan hukum pasti juga akan ditanggung sendiri ya Pak. Iya. Urusan polisi ya pasti akan diselesaikan sendiri ya. Wah seru sekali ya ternyata ya kita ngobrol mulai dari awal dari data terus kemudian dari elektabilitas terus kemudian perang-perang terbuka, strategi kampanye dan sampai model kampanye nanti akan seperti apa. Bahkan Hensain. Dan Hensain. Nah, ini jujur saya agak kaget ini karena saya baru tadi tahu. SKB 3 menteri ternyata. SKB 3 menteri. Menteri apa sih? Menteri apa sih nggak tahu, yang jelas BKN. BKN sebagai Berarti Menpan. BKN merilis, ayo teman-teman ASN simpan dulu pose-pose berikut. Itu BKN yang ngomong. Berarti yang bisa
Jokowi agak manis. Pak Erik udah ada statement Pak. ASN itu sepak Jokowi ya. Aparatur sipil negara. pegawai negeri. Pegawai negeri sipil Biban Kita ini aparatur sikit. SP. Aduh, Oke. Masya Allah. Closing nih. Closing. Apa nih yang bisa dapat disimpulkan atau menjadi konklusi dari diskusi kita malam ini? Untuk dapat simpati dari saya dulu ya, untuk dapat simpati lakukan kampanye yang positif. Jangan gunakan hal-hal yang negatif, anarkis, Merugikan. apalagi sampai black campaign. Karena kalau itu yang dilakukan, masyarakat sekarang sudah cukup cerdas. Akan melihat itu justru malah akan menjadi kontraproduktif. Misal, pasangan tertentu kampanye negatif menjelekkan pasangan yang lain. Dia justru malah tidak akan mendapatkan simpati, justru malah kebalikannya. Justru malah mungkin malah lebih simpati sama yang dijelek-jelekan. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Saya sudah cerdas. Jadi nggak bisa dibohongi lagi. Ya itu tadi ya apa namanya karena tema hari ini soal perang terbuka ya, perang terbuka. Saya rasa yang namanya perang terbuka dalam sebuah pemilu kenegaraan ya presiden ya itu sebuah keniscayaan pasti terjadi. Cuma saya optimis di 24 ini akan lebih baik daripada dari 19 kemarin. Betul, mungkin beberapa pihak akan masih bawa politik identitas segala macam. Saya tidak akan menyangkal itu, pasti akan terjadi. Cuma itu tadi saya bilang, tahun depan 14 Februari 24 akan banyak generasi baru yang menjadi pemilih pemula. Dan mereka lebih cerdas secara informasi daripada generasi-generasi generasi yang lebih senior. Saya nggak bilang generasi senior nggak ngerti informasi, enggak. Cuma handling yang muda-muda ini lebih asik, lebih canggih gitu. Jadi saya cukup cukup optimis lah bahwa perang terbuka kali ini dengan segala macam dar-der-dornya insya Allah lebih positif lah, baik secara pelaksanaannya maupun hasilnya. Ya itu tadi, may the best wins. Yang terbaik pasti. Oke, Baiklah. Saya menyebutkan sama bahwa kalau ingin dipilih maka kampanyelah dengan cerdas, dengan cantik, dengan santun. Cantik. Tidak perlu menjelekkan yang lain, tidak perlu menyalahkan yang lain, tapi tunjukkanlah program seperti itu. Oke, sahabat PBB TV, mungkin itu alasan dibalik kenapa pemilu 2024 akan diselenggarakan tanggal 14 Februari agar banyak kasih sayang di situ. Nggak boleh. Nah, bertepatan dengan ya Hari Valentine bagi yang merayakan ya, yang nggak merayakan ya nggak usah digagas itu ya. Tapi Kayak usulnya Mas Kaisang. gimana? Tinta pemilu besok jangan ungu, pink aja. Soalnya tanggal 14. Ya tapi apapun itu, tanggal berapapun itu harusnya pemilu menjadi satu pesta demokrasi yang menggembirakan bagi semua orang, tidak menimbulkan rasa ketakutan baik secara proses maupun saat pelaksanaannya. Dan saya yakin masyarakat Indonesia sekarang sudah cerdas, tidak gampang terpengaruh hal-hal yang mungkin tidak baik, tapi bagaimanapun juga kita harus memberikan hak politik kita. Terlepas dari siapapun pilihan teman-teman semuanya, saya yakin itu adalah pilihan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh pemirsa semua dan saja untuk kebaikan bagi negara Indonesia. Oke, sahabat PBB TV, saya kira cukup sekian podcast politik kita pada kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan podcast politik dengan tema-tema yang seru, dengan pandangan-pandangan dari wong cilik, rakyat-rakyat yang taunya dari berita, tetapi kita selalu membuka komentar
selalu membuka pendapat bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat maupun komentar, tapi selalu yang santun dan tidak tidak anarkis gitu ya. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Salam untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat malam. Merdeka.